sebentar nanti kita ubah sikit prosedur. InsyaAllah kita akan mulakan dengan panel pertama dari Akhil Sudin, dan panel kedua dari Akhil Azman, Akhil Aznan, dan juga akan disambung oleh Ustaz. Jadi ada beberapa persoalan yang perlu akan dikupas oleh ketiga-tiga panel ini, yang mana persoalan-persoalan ini saya utarakan semua sekali. Semua persoalan ini saya akan utarakan, dan mereka ni akan menjawab bahagian masing-masing. Jadi pertamanya yang akan kita kupaskan, akan kita perolehi. Jadi lo catat ni. Pertamanya ialah apa yang dimaksudkan dengan penjajah pemikiran itu sendiri. Kalau kita faham, kalau menjajah tanah air itu bermaksud kita pergi ke negara itu, kita kuasai negara itu. Lalu bagaimana pula dimasukkan dengan penjajahan pemikiran? InsyaAllah akan dikupas oleh panel-panel kita. Yang kedua ialah kesan daripada penjajahan pemikiran itu. Apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi dan telah pun terjadi daripada kesan penjajahan pemikiran itu. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pemikiran yang ada pada umat Islam masa kini. Jenis-jenis pemikiran Islam itu sendiri, kefahaman orang Islam itu ada Islam itu sendiri. Adakah sama dengan sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum? Yang kelima, persoalan yang kelima yang akan dikupas oleh tiga panel kita ialah bagaimana untuk menghadapi dari kita terpengaruh dengan penjajahan pemikiran itu. Dan akhir sekali akan dikupas ialah persoalan mengenai apakah tanggungjawab kita, apakah peranan kita dalam mengelakkan ataupun dalam berusaha untuk mengatasi ataupun untuk berhadapan dengan penjajahan pemikiran. Kalau penjajahan berbentuk tentera, kita boleh hadapi dengan kekuatan ketenteraan. Tapi bagaimana pula dengan penjajahan pemikiran ini? Apa yang perlu kita persediakan? InsyaAllah perkara ini akan dikupas oleh ketiga-tiga panel kita, InsyaAllah. Jadi tanpa boleh mengahkan masa lagi saya jemput panel pertama kita, Akhil Izzuddin, untuk mengupas persoalan-persoalan ini. Saya berikan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mus'ab, khususnya Bapak kita, Bapak Mursyid, bakal Bapak, dan sebenarnya yang tengah ni tak ada Bapak lagi lah, insyaAllah. Cuma yang tengah ni ada Datuk lah, Datuk Bandar. Jadi disebut oleh Afendi beberapa kali Datuk Bandar. Boleh ada 2-3 orang tanya Datuk Bandar tu apa benda? Datuk Bandar tu sebenarnya website. Kalau siapa nak, boleh lah nanti lepas ni sekadar promosi lah. Mungkin nak tahu apa-apa maklumat PID pun mungkin ada sikit sebanyak dalam tu lah, surat PID dan sebagainya. Okey. Sebab Basri dah pesan supaya jangan melengahkan masa, jadi tak boleh nak lengah-lengah. Walaupun sebenarnya saya masih termengah-mengah dengan kekenyangan tadi lah. Sedap. Terima kasih kepada yang masak. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama berkongsi pandangan, berkongsi pendapat, kupasan idea tentang penjajahan pemikiran yang melanda umat Islam, yang melanda kita hari ini. Jadi elok pastinya saya memula ataupun bertolak mauduk perbincangan kita hari ini dengan mengambil satu daripada kata-kata ataupun lontaran ramalan daripada tokoh pemikir Islam yang namanya Malik bin Nabi. Bagi siapa yang kawasan Tokyo mungkin biasa dah dengan nama ni, tapi mungkin yang lain umum selain daripada Tokyo mungkin tidak kenal dengan Malik bin Nabi. Mungkin kali pertama mungkin kan. Dia merupakan seorang tokoh pemikir yang dilahirkan, yang diturunkan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah SWT di bumi Algeria, di sebuah kawasan namanya Konstantin pada 1906. Cuma apa yang nak menarik nak cakapkan tentang ramalan Malik bin Nabi sebagai seorang tokoh pemikir Islam, bahawasanya dia kata peperangan
ghazwah pada alam baru pada masa hadapan, masa dia bercakap tu sekitar awal abad ke-20-an, bukan lagi tertumpu kepada peperangan berbentuk senjata material semata-mata, tapi yang lebih utama, yang lebih bahaya ialah ghazwatul fikr, peperangan dalam bentuk minda, peperangan dalam bentuk kuasa teknologi maklumat. Ini disebut oleh Malik Bandabi hampir 100 tahun yang lampau, yang lama dulu. Nak cerita bahawa penjajahan pemikiran ini bermula, yang mula benda ini sedar oleh tokoh pemikir Islam sejak lama dulu dah. Dan sejak lama itulah sebenarnya umat Islam terjadi. Itu satu poin. Kita bermula satu step yang pertama, atau premis yang pertama. Yang kedua, premis yang kedua yang nak lihat bagaimana sebenarnya Barat telah lama pun menjajah pemikiran umat Islam ialah dengan peristiwa Gladstone, bekas Perdana Menteri Britain namanya Gladstone. Dalam sidang parlimen dia, di hadapan ahli-ahli atau members of Parliament Britain, dia pegang satu kitab suci Al-Quran. Dia kata bagaimana kita nak menghancurkan umat Islam. Gladstone, bekas Perdana Menteri Britain. Kemudian datanglah salah satu one of his members parliament, datang rampas Al-Quran daripada tangan Gladstone sebagai Perdana Menteri Britain, dan dia pijak-pijak, koyak-koyakkan Al-Quran itu. Apa yang dijawab oleh Gladstone sebagai Perdana Menteri? Dia kata bukan ini caranya untuk kita jahanamkan umat Islam. Bukan, kalau kamu buat tindakan yang sedemikian, kamu ambil Quran, mushaf Al-Quran, kamu pijak-pijak, kamu koyak, kamu bakar, kemudian kamu buat satu menghina mereka, sehingga mereka akan bangkit menentang dengan kamu dan kamu akan roboh. Tapi cara untuk nak menjahanam, menjatuh dan menghapus umat Islam ialah kita memisahkan umat-umat muda, anak-anak generasi muda umat Islam daripada isi Al-Quran itu sendiri. Ini yang kita tidak sedar. Dan inilah yang berterusan yang dilakukan oleh Britain, yang dilakukan oleh Yahudi, yang dilakukan USA, yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap umat Islam. Kita tak payah tanya orang lain lah. Tak payah tanya orang lain, tak payah nak tunjuk tuding tak salah, jari tu orang lain salah ini, salah ini. Kita hanya tanya pada diri kita, sejauh mana pembangkitan kita, sejauh mana iltizam kita, sejauh mana semangat kita dengan semangat Al-Quran. Okey? Jadi dari dua poin ini jelaslah untuk menceritakan kepada kita sebenarnya penjajahan Barat terhadap pemikiran umat Islam telah berlangsung sekian lama. Cuma kita, alhamdulillah, mungkin di sini mungkin ada sedikit kesedaran. Tapi bagaimana dengan sebahagian besar lagi daripada umat Islam? Bagaimana sebahagian besar lagi daripada sahabat-sahabat kita kan? Yang hari ini kadang-kadang lebih hebat daripada orang Barat sendirian. Nak jadi Barat lebih Barat daripada orang Barat sendiri. Baik, itu yang pertama nak cerita dari segi penjajahan fikiran atau sejarah penjajahan pemikiran yang mungkin telah berlangsung hampir 100 abad. Cuma dan soalan yang kedua yang ingin sentuh dalam ruang masa yang terhad ini ialah mungkin kesan-kesan yang mampu kita lihat. Bagaimana cara penjajahan pemikiran Barat masuk untuk menular dalam generasi anak muda hari ini. Bolehlah saya konkludkan ataupun saya simpulkan kepada tiga benda yang utama yang kita simpulkan sebagai 3M. Bagaimana cara Barat menguasai pemikiran anak muda? Yang pertama, mereka menguasai dengan apa? Dengan money, dengan keuangan. Ini satu benda yang tidak dapat dinafikan oleh mana-mana umat dalam dunia, bahawa orang Barat, khususnya Yahudi, mereka mempunyai sistem satu dana yang cukup kuat. Diaspora itu satu nama yang cukup besar kan? Bagaimana dia memanipulasi keuangan sudah cukup untuk memberi bukti bahawa dia ada keuangan cukup kukuh. Banyak lagi lah. Kita tengok daripada Philip Morris, dia dah berapa banyak juta-juta dia boleh produce setiap tahun kan. Nak ceritanya, keuangan memang dikuasai oleh Barat, khususnya Yahudi. Lihatlah sistem bank di dunia, sistem riba di dunia adalah dihasilkan oleh mereka untuk menjahanamkan umat seluruh dunia. Ini yang pertama, money. M yang pertama. Dan M yang pertama ini telah menjajah umat Islam sekian lama. Hari ini kita tak ada duit, tak berjalan gitu kan. Dah sampai ada patah macam tu kan. Nak lihat kepada betapa umat Islam pun dah terpengaruh. Tak ada duit, semua tak boleh jadi kan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kita melihat sejarah yang cukup banyak bagaimana Nabi SAW membina ketenteraan tanpa ada elan-elan kepada tentera dia kan? Mana ada Nabi janji, kalau kita menang Badar, aku bagi tambah elang perumahan.
Kalau kita benang Uhud, aku bagi naik pangkat. Tak ada. Tapi jadi Nabi hanya jadikan syurga, hanya bagi jadi kebahagiaan ke dalam Allah. Itu janji Nabi. Tapi kita bila mana kita jajah pemikiran kita, kita hari ini kita berjanji keuangan. Kau dapat ini, aku bagi kereta. Kau buat ini, aku bagi ini. Kau buat ini. Ini penjajahan yang pertama dari sudut money. Yang kedua, bagaimana Barat, khususnya Yahudi menjajah pemikiran umat manusia, umat Islam khususnya, melalui machinery atau melalui apa machinery? Ya, mubalik. So, mubalik ini dalam pelbagai bentuk. Dalam pelbagai bentuk yang jelas, mungkin kita senang nak cari kan. Yang dalam keadaan pakai baju itu senang kita cari kan, dengan bawa tasbih dan sebagainya. Itu senang kita cam kan. Datang ketuk bilik kan. Tama-tama kalau ni honjinya cantik-cantik datang ketuk bilik kan. Bagi salah kita kan. Kita pun terpegun, ada tak apa ambil. Itu senang kita cam kan. Ini Yahudi, ini Kristian dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sama dengan kita? Ini yang lebih membahaya. Yang kita tak sedar kadang-kadang bahawa dia datang untuk menjajah pemikiran kita dengan dakwah-dakwah barat. Kata Nabi SAW, dia kata orang yang membawa mereka ini ialah sama dengan kita, bangsanya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita. Tapi masalahnya hati dan iltizam mereka ialah untuk menyenangkan kita. Ini yang bahaya. Dan orang ini memang diproduce khas, memang ditrain khas, memang dilatih khas oleh barat untuk nak menghancurkan orang-orang yang sama bangsa dengan kita. Maka lahirlah orang-orang seperti Mustafa Kemal Atatürk bagi bangsa Turki yang menjahanamkan Turki. Ini Kemal Atatürk orangnya orang Turki, tapi dialah yang menghancurkan Turki. Dan itu di Malaysia orang pun sama. Lahirlah orang-orang seperti Farishnor, lahirlah orang-orang seperti itu. Off pun lah. Kan jadi isu pula kan. Okey. Jadi sahabat-sahabat boleh gunakan media sendiri, carilah. Dan orang-orang ini cukup membahaya kepada kita kalau kita tanpa sedar. Tulisan-tulisan mereka mendapat satu tempat yang istimewa di dada-dada akhbar. Pemikiran mereka, suara mereka mendapat tempat di dalam kaca-kaca TV, di corong-corong radio. Dan ini merupakan satu penjajahan yang kita tak mampu sekat kalau kita masih tidak ada kuasa yang cukup mantap. Baik, itu yang kedua, machinery. Dan yang ketiga apa benda? Yang ketiga yang cukup bahaya, terutama golongan muda. M yang ketiga apa? Music. Ya, music ataupun lebih tepat sebenarnya yang lebih luas ialah media massa. Media massa music, media massa radio, media massa televisyen, media massa surat khabar. Ini adalah satu ruang yang cukup luas untuk barat meneroka dan menjajah pemikiran umat. Dan hari ini muzik menjadi satu metod yang cukup berkesan untuk mereka menjajah pemikiran umat. Selain daripada media massa, selain daripada surat khabar, mereka boleh melancarkan propaganda yang hebat untuk menghancurkan umat Islam hanya melalui media massa, hanya melalui surat khabar, hanya melalui stesen-stesen satelit televisyen dan sebagainya. Kata seorang tokoh Amerika khususnya, jika mereka dapat menguasai New York Post, maka mereka akan dapat menguasai seluruh pemikiran umat New York. Itu nak cerita kekuatan akhbar. Dan hari ini sahabat-sahabat boleh tengoklah, boleh cari mana ada satu syarikat filem yang dikuasai oleh orang Islam. Tidak ada. Melainkan di belakang setiap syarikat filem, yang mana filem-filem ini akan memberi propaganda dan mempromosi agenda-agenda Yahudi, ialah di belakang mereka tokoh-tokoh Yahudi. Dan semua ini memberikan mesej untuk membangkitkan semangat Yahudi dan menjahanamkan semangat Islam. Dan yang menjadi penonton, yang menjadi semangat hardcore kepada filem-filem sebegini ialah anak-anak orang Islam. Inilah yang tanpa kita sedar, mereka terus menjajah saban waktu, mereka terus menjajah sekian lama dan kita tidak pasti sampai hidup penjajahan ini akan berlangsung. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahli Zudin yang telah menghuraikan tentang antaranya ialah cara-cara penjajahan Barat, bagaimana Barat menjajah pemikiran umat Islam. Nak cerita juga, terjadi juga sebenarnya ada salah satu lagi cara lah, nak katakan ada juga cara yang digunakan ialah melalui, contoh kalau di Jepun sendiri, mereka ada satu badan yang mana memberikan
Kita ingat negeri kita lagi ya, Azhar Melayu. Yang akan memberikan scholarship sebenarnya, di mana mereka menggunakan cara ni, memberi scholarship ni bukannya sekadar bagi duit, tapi kita kena masa kita nak ambil duit tu sendiri, kita kena pergi jumpa dia dan ada sembang-sembang dengan mereka. Lepas masa sembang tu baru dia akan bagi duit untuk scholarship. Itu yang digunakan oleh Barat dalam nak menjajah pemikiran ataupun dalam nak menyebarkan agama Kristian mereka. Ini adalah salah satu cara yang mana saya sendiri hadapi dalam benda ni masa nak minta sekolah itu kan. Okey, jadi insya-Allah kita teruskan majlis kita dengan akhir senat dan insya-Allah akan mengupas antaranya ialah mengenai jenis pemikiran yang ada pada umat Islam masa kini dan juga bagaimana kita nak menghadapi ataupun nak mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ideologi Barat itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dah bincang tadi macam mana tu. Apakah dia penjajahan pemikiran ni yang diberi contoh-contoh yang baik oleh Akhi Izzuddin. Apakah penjajahan pemikiran itu sendiri? Tak apakah bentuk-bentuknya telah ditunjukkan, yang telah kita nampak kesannya dari penjajahan pemikiran ini. Telah dilengkapkan kepada saya buala soalan yang berbunyi, apakah jenis pemikiran yang ada pada umat manusia, umat Islam pada masa kini. Saya pecahkan dua bentuk dah. Pertamanya bentuk yang lebih luas dan lebih umum, termasuklah daripada kita kata terus campur seluruhnya lah, campur orang budak Islam itu berbentuk umum dah. Contohnya kita suruh nampak sikit ialah contohnya demokrasi, sosialisme, komunisme, materialisme, nasionalisme, macam tu dah. Yang satu lagi saya nak bincang terus ialah dalam bentuk pemikiran yang kata dia Islam. Dia kata saya Islam, tapi Islam tu ada jenis bentuknya. Kadang-kadang timbul pelalui kata Islam, tapi dia Islam liberal, Islam sekular. Ada juga bentuk-bentuk yang kita akan bincang. Okey, pertama sekali yang berbentuk luas dan berbentuk yang dipengaruhi oleh banyak kali kita nampak kalau kita kadang dibincang soal hebat benda ni. Contohnya demokrasi, sosialis, komunis, materialis, nasionalis. Semua benda-benda ini diciptakan oleh Barat sebenarnya. Demokrasi pun. Demokrasi itu bukan Islam. Islam itu bukan demokrasi secara mutlak, tapi ada prinsip-prinsip yang benar dan diterima oleh Islam. Anda faham itu tak? Tapi kita nak cerita ni sini, apakah yang telah dicipta oleh Barat dan dimasukkan pemikiran-pemikiran ini dan ada juga terpengaruh oleh di setengah-setengah umat Islam ni. Dan sebab itu kalau kita baca sejarah dibangkitkan perjuangan kebangsaan di Indonesia. Ya, saya tu lah. Dia sendiri ada ceritakan semangat kebangsaan, nasionalisme. Tidak diceritakan semangat Islam. Ini dah. Dan kadang-kadang ditenggelamkan sejarah-sejarah perjuangan ulama, perjuangan Islam sebenarnya. Kita seolah hanya nampaknya yang memperjuangkan kemerdekaan, membebaskan tanah air kita ialah golongan-golongan yang bukannya golongan ulama, bukan golongan Islam. Ini yang berlaku, dimasukkan melalui pendidikan juga. Demokrasi contohnya. Dan sosialisme diciptakan macam mana untuk membela golongan buruh. Begitu dia dengan komunisme komunisme tapi mereka ni ada diciptakan untuk membela golongan miskin daripada teraniaya di zaman ini. Ia sama rata. Syauqi hijau engineer dah. Falah hijau petani je. Itu sama dah. Dia gaji sama dah. Oh ini pakar dah, PhD dah. Bedah sakit tuan. Sakit contohnya. Macamnya benda ni nak ceritanya dia ambil kadang-kadang hilang tak. Benda ni sebenarnya ada dalam Islam dah. Ada sayangnya begitu lengkap. Tapi dia ambil dari Barat dan dimasukkan sedikit-sedikit.
Begitu juga dengan materialisme tau. Masalah duit. Kita bincang pengurusan wang. Pengurusan apa? Kewangan kan masa tak dia. Ada setengah-setengah tu. Kita kadang kita nampak macam mana nak shopping lah. So banyak duit pula ada setengah. Kadang fikir macam mana nak tak bagi belanja banyak saja dah. Di satu segi betul lah tu, tapi di satu segi lagi kadang-kadang kita telah salah pemikiran kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari barat, iaitu duit adalah segala-galanya. Masuk kubur pun macam mana lagu tu ni mati pakai duit kan, hidup pakai duit cantik kan, mati pun pakai duit ada lagu Melayu tu. Ada. Itu adalah contoh-contohnya kita dapat lihat sekarang. Dan kita dah cerita ni nasionalisme kita diciptakan, diberikan, disogokkan tentang kehebatan perjuangan bangsa. Benda ini bukan berlaku di Malaysia, bukan saja di sini. Apa yang berlaku perpecahan di khilafah Osmaniyah, sistem khilafah ni di khilafah Osmaniyah ni dihancurkan oleh masuknya pengaruh-pengaruh yang dikatakan bani-baninya. Malaysia ni bani Melayu pula. Bani Malaysia, bani Indonesia. Padahal Melayu juga, tapi jadi bani-baninya. Abu di Iraq, mereka ni mengupah golongan-golongan tertentu untuk bangkitkan semangat kita, mesti bangsa kita dah. Orang Turki tu memerintah kita, bukan orang Islam. Tak sebut orang Islam, dia tu orang Turki. Ni benda-benda ni walaupun kita tak terasa sangat, tapi benda ni teruk lah. Oleh sebab itu zaman-zaman dulu pakai kopiah ni malu. Ustaz ni belajar kat pondok malu pakai kopiah kat keluar, takut malu. Orang kata sudah. Dia akan memperlekehkan, betul-betul memperlekehkan, betul-betul menghina orang agama ni. Dan benda ni berkurang-kurangan, dan perjuangan dan jihad kita akan terus tetap dijalankan, sehingga orang agama dan orang bukan agama ni tidak dapat dibezakan sangat. So tidaklah satu kehinaan, satu perkara biasa dan terus diangkat. Okey, seterusnya pemikiran jenis-jenis pemikiran yang masuk ke dalam umat Islam dari segi dia mengaku Islam jenis Islam, tapi Islam ni telah dicampurkan dengan pengaruh-pengaruh barat. Dan pengaruh barat, kita akan bagi contohnya berapa jenisnya. Sebelum kita bagi contoh ni pengaruh barat tu, kita akan bagi contoh jenis pemikiran Islam. Contoh pertamanya aliran reformis tradisional. Mereka ini secara memperjuangkan Islam secara tradisional lah. Kalau Zahir Nas maksudnya tidak mahu memperbaharui gerak kerja. Kadang-kadang dia dakwah dia pondok saja, pondok ataupun dalam madrasah saja. Mereka ni tidak keluar kepada sistem cara gerak kerja yang menyeluruh dah. Pandai kau tak tahu dah. Cara macam tu saja. Yang keduanya aliran reformis atau reformasi dia. Baik pulih. Reformis moderat ataupun sederhana. Mereka ni contoh-contoh ni Dr. Ismail Qadawi yang membincangkan kita mesti memasukkan, menjadikan membangunkan Islam yang moden. Lebih kurang itulah mafhum dia, banyaklah perbahasan dia. Ataupun setengah orang kata wasatiyah, ada perbahasan. Okey, kita bincang sikit-sikit. Yang ketiganya aliran pembaharuan Islam, reformis Islam sekular. Ada juga Islam sekular. Macam mana Islam sekular? Dia kata kita beransur-ansur lah Islam ni mesti tak boleh berdadak. Betul juga, satu segi itu betul dah. Tapi dasar dia biarlah masa kita start dengan bangsa dulu dah, tak apa dah. Bangsa dulu kita Islam ni ambil ketika perlu saja. Ketika tidak menyusahkan kita ambil. Sekarang ni kita pakailah riba ke apa ke, tak kisah dah. Dia tidak mementingkan, kecuali benda tu tidaklah tak sekarang dia dah, tak kacau dia, tak kacau sama ada ekonomi dia, tak kacau sama ada pengaruh pakat dia, tak kacau bentuk peribadi dia ataupun pemerintahan dia, ataupun keuntungan dia dah, jiwa peribadi dia dah. Benda ni kita faham dah. Ini adalah Islam sekular, dan kadang dia memandang lain Islam ni kalau dia tak suka, tak payah minta terima. Bukan sebagai dasar pegangan. Ini contoh Islam sekular. Dan benda ni kita tengok dah. Beberapa pemimpin dunia ada.
Yang seterusnya Islam radikal. Yang ada pembahas pun satu lagi Islam radikal. Islam radikal ni sebenarnya ada 3 faktor yang melahirkan Islam radikal ni. Islam radikal ni Islam semangat lebih. Semangat lebih kadang-kadang nampak tak. Kena agak dibakar dia. Macam tu lah. Ataupun seumpama tu lah. Mereka ni kadang-kadang kenapa dia semangat sangat ni? Geram. Tengok Yahudi kau, tengok apa kau, tengok pemerintah yang zalim geram lah. Sampai akhir sekali mereka ni keras sikit lah. Kadang-kadang kata masyarakat ni ada 2 jenis lah. Sama ada masyarakat kufur atau masyarakat Islam. Masyarakat kafir atau masyarakat Islam. Kita nak kata apa Malaysia? Masyarakat apa? Masyarakat majmuk. Masalah yang berlaku tak? Contohnya kadang-kadang masalah jadi takfir pula. Dia ada beberapa perkara faktor lah. Contoh ni pertama ni kata ulama, institusi ulama tak berfungsi dengan baik. Al-Azhar pun tidak berfungsi dengan baik. Kadang fatwa tidak merupakan gerakan. Okey, yang keduanya sikap kekurusi pemerintah yang zalim. Mereka ni apabila diberitahu tentang Islam, mereka ni disekat, bukan sekadar disekat, ditangkap dah. Contoh-contoh yang berlaku ni Muslim banyak tak orang Muslim ni. Dan begitu juga dengan kemunduran umat Islam. Umat Islam merasa hebat bangsa-bangsa asing. Merasa hebatnya orang putih dah. Merasa hebatnya pakai kasut Nike. Merasa hebat dah pakai kasut Nike. Merasa hebatnya makan KFC tu. Masa hebat makan. Ayam panggang tu kadang-kadang sedap lah. Ayam golek apa? Ayam cik. Ada. Lauk licin lagi tak? Kulit dia. Kalau guling ah. Sedap lagi tak? Tapi nampak Kami guling. Tapi ada FC nama tu. Habis agak beli je. Orang putih kita kadang-kadang kita pernah tak? Kadang-kadang pengetua di sekolah minor kita dah. Daripada kata-kata ulama hukama Islam yang disuka ambil kata-kata putih dah. Dari satu segi bukan kita kata salah, bagus dah. Tapi kadang-kadang tak ada ayat Quran satu biji pun tak ada. Hadis pun tak ada, semua kata-kata putih dah. Kenapa? Kerana dia bangga dah. Orang putih ni. Lepas seterusnya kata kemunduran Islam. Yang seterusnya pemerintah yang tidak demokrasi dah, tidak bertimbang rasa, tidak bersikap adil dah. Yang berlaku Islam radikal. Yang seterusnya adalah yang dibincangkan itu adalah Islam kiri. Al-Jazab al-Islam. Islam kiri ni boleh dikatakan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah kita bincang dulu golongannya Iktizal terkeluar. Dia ni ada prinsip-prinsip ajaran dia yang mungkin boleh diterangkan sedikit lepas ni. Dia start sampai dia. Mereka ni kadang-kadang menentang Habilah. Jenis-jenis sifat 20 ke apa dah. Kadang-kadang dia tengok lagi lah. Dia mementingkan akal daripada nas. Kadang-kadang boleh dikatakan golongan liberal. Mereka ni. Dia juga lebih kurang kan ni. Kadang-kadang Islam sesuatu daripada, tapi ada juga golongan ni yang boleh diperincikan lagi. Mereka ni kadang-kadang mereka kata kita ni, nas ni mesti diluaskan lagi pentafsirannya sehingga akan melebihi nas. Akhir sekali kita herannya kenapa mereka telah menghapuskan manhaj syariat Islam. Pakai tudung tak payah, makan ni tak payah. Lebih teruk daripada Mu'tazilah zaman dahulu. Ini berlaku. Mereka ni mementingkan hadis ni. Hadis ni dah kritik matan, kritik hadis matan lah. Isi hadis tu pelik sikit kritik. Dia tolak hadis daripada menggunakan sistem sanad yang sistem paling hebat dalam sistem ilmu Islam ni. Sistem sanad ni paling hebat sistem ilmu Islam. Dia tak mau pakai, dia kritik, dia nampak pelik sikit hadis, dia terus tolak. Hadis tentang alat sikit dah, dia terus tolak. Hadis tentang itu dah, dia terus tolak. Ni masalah berlaku dah. Jadi itulah contoh-contoh yang saya bagi dah. Tentang apa? Cara untuk menghadapi pemikiran ni banyak ada. Saya bagi poin sajalah. Contoh-contoh yang saya bagi mungkin diterangkan semua dah Ustaz. Itu mengubah sistem pendidikan kita dah. Sama ada berbentuk kita ubah dari segi kerajaan ataupun kita membina sekolah-sekolah sendiri dah. Pendidikan-pendidikan yang dibina oleh jemaah Islam ataupun yang diusahakan oleh jemaah Islam yang mempunyai fikrah Islami semua dah. Lepas tu jemaah Islam ni mestilah, yang keduanya jemaah Islam ni mestilah memperjuangkan gerak kerja Islami semua. Memperjuangkan gerak kerja Islami semua. Contohnya majalah, usrah, apa kelab-kelab sukan yang Islamik dah.
mengadakan nasyid ke apa dah. Maksudnya mereka ni cuba melawan dah arus-arus daripada pemikiran penjajahnya. Yang seterusnya, ketiganya cuba menguasai media massa, sama ada berbentuk individu atau berbentuk jemaah pun. Pastinya mereka mewujudkan media massa, majalah, nasyid dan sebagainya untuk menyebarkan fikrah-fikrah tentang Islam ni, pemikiran-pemikiran tentang Islam. Yang keempatnya, kita menanamkan semangat kepada seluruh rakyat atau siapa-siapa untuk membantu sistem-sistem Islam, walaupun tidak bagus sikit. Sistem bank Islam walaupun kadang-kadang tidak kurang sikit, sistem tak pengurusan tidak bagus, kita membantu mereka. Kita menyebarkan tentang kepentingan sistem insuran Islam, sistem bank Islam tentunya. Dan itulah contoh-contoh yang saya boleh bagi cara untuk menghadapinya, dan mungkin boleh disambung kepada oleh panel-panel kita dengan ini. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abdul Aznan yang telah pun menjawab, dan kira sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya apa yang nak disampaikan oleh akhi kita berdua ni, tapi kerana kita ni dicemburui oleh masa, kita terpaksa buat skrip lucu habis, pressnya habis untuk nak keluarkan semua. Tapi insyaAllah lepas ni boleh lagi bincang-bincang sama kita boleh lagi. Jadi kita dah nampaklah beberapa poin tentang bahaya juga. Kita nampak tentang bahaya juga tentang penjajahan pemikiran ini. Persoalannya, adakah kita benar-benar yakin bahawa pemikiran kita ni sekarang ni tidak dijajah? Adakah benar kita ni sekarang ni pemikiran kita ni pemikiran Islam yang benar, yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat terdahulu? Persoalan itu adalah persoalan yang penting yang perlu kita selesaikan. Dan yang keduanya, bagaimana sebenarnya untuk kita ni nak mendapat pemikiran yang sebenar mengenai Islam itu sendiri. Padahal Nabi kita Rasulullah SAW telah wafat 1400 tahun yang dulu. 1400 tahun yang dulu, dah lama. Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita ni mendapat ilmu Islam ataupun pemahaman Islam yang sebenar tu dari sumber yang sah dan sahihah? Apa yang perlu kita buat? Sekarang ni kita tengok Al-Quran pun orang kata perlu ditafsirkan semula pula dah. Sekarang dah jadi isu itu pula kan, kaji negara kita. Walaupun kita ni dah diajar bahawa kita orang Islam ni kena berpandu kepada Al-Quran dan Hadis, tapi ada orang kata Al-Quran ni nak kena tafsir semula pula dah. Maknanya kena lain pula cerita. Dan ada orang kata ini ada satu proses pembaharuan dalam agama. Sudah, satu lah kita nak buat ni. Apa yang perlu kita laksanakan kalau dah macam ni? Serabut. Nak tengok Al-Quran pun dah tak tahu lah macam mana. Jadi insya-Allah persoalan penting ni akan dikupas oleh Ustaz dan juga beberapa penambahan lah. Jadi apa yang akan disampaikan oleh sahabat kita betul tadi akan disempurnakan, akan dilengkapkan insya-Allah oleh Ustaz saya. Jadi silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Basri, Ustaz Aznan dan Ustaz Izzuddin. Ya. Saya melihat waktu sekarang jam 2.35 atau 34 sekarang, dan kita punya masa sampai pukul 3 saja. Ya. Pukul 3. Ya, oke. Jadi saya coba sekarang untuk menyampaikan poin-poin yang melengkapi apa yang telah disampaikan dan telah diterangkan oleh kedua saudara kita tadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Saya bagi dalam 3 poin. Yang pertama, sasaran daripada sebelum itu saya ingin beri pengantar begini. Sebelum itu, penjajahan pemikiran ini mungkin oleh sebagian orang dianggap masalah baru. Sesungguhnya bukan masalah baru. Ya, dia telah berada sejak zaman Nabi SAW. Ya, sebab orang kafir itu begini, selalu mengusahakan Islam itu harus dihancurkan. Bagi mereka satu kata saja, Islam harus hancur. Ya. Tapi kemudian mereka menggunakan 2 cara. Ya. Ada cara kekerasan dan ada cara yang tidak dengan kekerasan. Tapi semua ujungnya harus menghancurkan Islam. Ya. Menghancurkan Islam. Dalam sebelum Nabi Muhammad SAW, kisah Ashabul Kahfi dan lain-lain juga demikian. Di zaman Nabi demikian. Ketika mereka mencoba secara kekerasan, begitu Islam muncul,
lantas dengan kekerasan dihantam, tapi tidak berhasil. Maka mereka cari cara kedua, buatlah muktamar. Mereka buat muktamar. Bagaimana bisa? Kita bilang tukang sihir, dia bukan tukang sihir. Kita bilang tukang penyair, dia bukan penyair, dan seterusnya. Terlalu panjang kalau saya menceritakan. Ini asal. Terus kemudian setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, terutama di zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka mulai muncul lagi dengan kuat. Dimulai dengan gerakan Abdullah bin Sabah yang akhirnya membuahkan gerakan Syiah. Dan seterusnya. Dan yang kita bincangkan hari ini adalah penjajahan pemikiran di abad kita, di zaman kita ini, abad 19, abad 20, yang kita sekarang lagi bincangkan. Kalau sudah kita ketahui tujuan utama penjajahan pemikiran adalah menghancurkan Islam, saya menyederhanakan pada poin pertama. Poin pertama adalah sasaran-sasaran dari penjajahan pemikiran. Jadi ada tujuan utama, ada sasaran-sasaran. Yang pertama adalah memindahkan umat Islam dari agamanya. Itu kalau bisa. Kalau bisa, kalau bisa menjadikan umat Islam ini menjadi kafir, menjadi Nasara atau Yahudi. Maaf. Jadi kalau kita berbicara penjajahan pemikiran sekarang ini adalah dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Ini maksudnya kalau invasi pemikiran, penjajahan pemikiran abad ini itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Sasaran utamanya yang pertama adalah memindahkan umat Islam masuk Yahudi atau masuk Nasara. Dan terutamanya Nasara, Nasrani. Kalau Yahudi itu terlalu berat untuk jadi Yahudi. Tapi Nasrani cukup pasang salib pun dianggap masuk Nasrani. Yang kedua, kalau itu tidak bisa, yang pertama ini dalilnya dalam Al-Quran pun ada, surah Al-Baqarah ayat 120. Kemudian yang kedua, kalau itu tidak bisa, dalam sebuah muktamar orang-orang Nasara, mereka katakan bahwa nampaknya sulit untuk mengkristenkan orang Islam. Karena itu kita buat saja mereka tidak jadi Muslim. Adapun masuk Kristen persoalan kedua lah. Yang penting dia jangan jadi Muslim. Dan maksudnya jangan jadi Muslim bukan berarti namanya harus ganti ataupun ditulis di KTP kartu tanda penduduk. Kalau di Indonesia KTP, di Indonesia apa? Pekat pengenal itu walaupun di situ tulis Islam tapi dia bukan lagi Muslim. Jadi tinggal nama saja. Ini sasaran kedua. Dan ini dalam Al-Quran pun ada di surah An-Nisa ayat 89. Allah berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka ingin sekali orang-orang ahli kitab itu kalau kaum muslimin ini jadi kafir sebagaimana mereka kafir. Sungguhnya kalau Anda tahu rahasia kenapa orang Kristen sangat tidak suka sama kita, kenapa orang Yahudi benci sama kita, sebab mereka dalam hati kecilnya sudah tahu bahwa mereka itu orang bersalah. Mereka itu orang tidak taat pada Allah. Mereka sangat marah, sangat hasad dalam diri mereka. Kenapa orang Islam ini pegang teguh ajaran Allah? Mereka mau kita juga kafir sebagaimana mereka kafir, terus kita sama dan dianggap mereka sebagai saudara. Karena itu orang-orang Kristen kalau melihat kita sangat pegang Islam mereka tidak suka. Tapi kalau melihat kita sama, itu dianggap sebagai kawan dia. Waddu lau takfuruna, mereka sangat ingin kalau kamu kafir kama kafaru, sebagaimana mereka telah kufur. Fatakununa sawa, lalu kamu menjadi sama. Lalu kemudian yang ketiga sasarannya juga kalaupun ini sekaligus melempar burung gereja itu dengan dua buah dengan satu batu, istilah dalam bahasa Arab. Nadribul usfurain bihajar. Kalau dalam pepatah Melayu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pepatah Melayu apa pepatah Indonesia? Nah, Indonesia lah. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sasaran mereka tadi dua ditambah dari sasaran lain. Yang ketiga adalah menjadikan orang yang bukan Islam tidak suka Islam. Jadi Islam harus diboikot dengan cara seperti ini. Karena itu, lalu mereka melakukan langkah-langkah untuk membuat suatu apa yang disebut dengan penjajahan pemikiran ini atau al-ghazul fikri.
Sebetulnya kalau al-ghazwul fikri dari bahasa Arab, kalau terjemahan umum perang pemikiran. Tapi perang pemikiran sekarang tidak berlaku kalau sekarang. Sebab yang ada itu penjajahan pemikiran. Maka benarlah judul yang diberikan oleh IPI. Ya, penjajahan pemikiran. Artinya kalau terjemahan itu perang pemikiran. Tapi hakikatnya sekarang adalah penjajahan pemikiran sebab kita belum bisa melawan. Ya, kita tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kalau perang itu ya ada perlawanan. Ya. Kalau sekarang kita dijajah pemikiran. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bentuk-bentuk dari penjajahan pemikiran. Tadi disebut oleh Ustadz Izzuddin dan Ustadz Aznan. Tadi saya ingin mungkin membuat dalam poin-poin ada 7 atau 8. Ya, mudah-mudahan mudah diingat sebentar untuk diskusi. Pertama, membuat jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok sesat. Ya, ini satu. Ya, ini bentuk penjajahan pemikiran itu. Membuat jamaah-jamaah Islam, ini maksudnya jamaah-jamaah yang berlabel Islam. Jamaah-jamaah yang pakai nama Islam, yang sesungguhnya adalah golongan sesat dan merusak Islam. Mungkin saudara-saudari pernah baca sejarah, itu beberapa firqah dalam Islam itu yang buat orang-orang luar Islam. Selain Syiah yang memang sudah sangat tua, dibuat oleh Abdullah bin Sabah, ya, itu yang sekarang seperti Al-Qadianiyah dan kemudian Al-Bahaiyah dan beberapa lagi termasuk Al-Ismailiyah itu dibuat oleh orang kafir, ya, untuk menghancurkan Islam. Sasaran dari jamaah ini boleh dicatat. Kita pakai huruf saja, E atau A. Kalau di Indonesia A. Menghancurkan akidah dan syariat Islam. Menghancurkan akidah dan syariat Islam. Sebab dari melalui jamaah sesat ini mereka bisa menghancurkan akidah dan syariat Islam. Anda tahu berapa pengikut Ismailiyah di dunia ini? Puluhan juta, banyak. Dan mereka telah memiliki syariah yang sangat lain dari Islam. Begitu pula dengan Al-Qadianiyah. Kita tidak ragu sedikit pun untuk mengatakan mereka adalah golongan kafir. Dan golongan-golongan sesat dan kafir seperti ini disebut pun namanya tak apa. Bukan ghibah, bahkan wajib untuk disebut namanya. Sebab sudah jelas kekufurannya. Siapa yang ragu kekufuran orang yang mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sasaran maksud daripada memunculkan yang kedua atau B adalah menjatuhkan syariat jihad. Menghapuskan syariat jihad. Jadi dengan adanya jamaah-jamaah ini, maka syariat jihad ini bisa hilang. Sebab kebanyakan jamaah ini tidak memanggil pada jihad. Tak satu pun jamaah-jamaah yang dibuat oleh mereka ini yang kemudian memanggil pada jihad, bahkan mereka menentang jihad. Mereka mentakwil jihad atau mengatakan jihad itu hanyalah kalau kita diserang sini. Ini contohnya. Yang ketiga adalah untuk membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Yang keempat adalah dengan menyibukkan kaum muslimin dalam berbantah-bantahan. Menyibukkan kaum muslimin dalam berbantah-bantahan. Nah, gara-gara firqah-firqah sesat ini, itu kaum muslimin banyak yang habis energinya. Tahu energi? Tenaga. Banyak habis tenaganya hanya untuk buat bantah-bantahan ini. Bantah sana, bantah sini. Tulis sana, tulis habis. Mereka sengaja membuat itu, lalu masalah-masalah penting jadi hilang. Palestina hilang, kemudian negeri-negeri Islam yang lain dijajah, itu bisa mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah sebahagian daripada jemaah ini, tidak seluruhnya, sebahagian dari jamaah Islamiyah ini pada akhirnya menjadi agensi daripada gerakan-gerakan Yahudi. Jadi menjadi agensi benar ya. Jadi dari gerakan-gerakan Yahudi. Oke, ini apa? Satu. Satu dari yang kedua kan. Sekarang yang kedua adalah memunculkan fikrah kaumiyah. Tadi disebut oleh Ustaz Aznan. Tapi saya sengaja sebutkan supaya lebih mudah dicatat. Memunculkan ideologi kaumiyah. Bisa dipaham ideologi? Ideologi kaumiyah.
Karena itu dimunculkan pan-Arabisme, persatuan Arab. Ya. Dan saya pernah kuliah di Medina. Oh, yang namanya gerakan kaumiyah Arabia itu sangat berbahaya pula. Ya. Itu untuk memunculkan hal-hal yang berbau Arab yang sebelum Islam. Ya. Lalu kemudian ini dibarengi dengan mulai dimunculkan pula athar yang seperti Fir'auniyah. Ya, itu dimunculkan. Jadi memunculkan fikrah kaumiyah. Dan ini bisa dilihat dalam beberapa poin, seperti al-qaumiyah al-arabiyah tadi. Kemudian di setiap bangsa ditanamkan kepada kaum muslimin agar mereka ada nasionalisme. Ya, nasionalisme yang sempit. Ini disebut dengan al-wataniyah ad-dayyaqah. Ya. Harus cinta tanah air. Kalau di Indonesia itu namanya cinta tanah air. Sehingga saya orang Indonesia, walaupun muslim, memandang muslim Malaysia lain. Ya, macam itu. Ya. Bahkan dahulu selalu dibuat, asal bukan orang satu negeri kita itu musuh. Ya. Itu dibuat seperti itu. Kemudian al-asabiyah, ya, fanatisme terhadap kebangsaan itu sendiri. Ya. Sehingga kemudian dimunculkan begini. Kalau di Melayu, di Indonesia ataupun Malaysia, mereka selalu mengatakan Islam itu kan bukan Arab. Ya, Islam itu, ini memang awalnya benar, kalimat ini benar. Islam itu bukan Arab. Tapi habis itu ini berbahaya. Nah, setiap ada hal-hal yang mereka tidak suka, mereka bilang itu kebiasaan Arab. Jilbab misalnya, itu adalah budaya Arab. Nah, ya. Kita ini Islam Melayu, mari kita buat Islam yang sesuai dengan buatan kita orang Melayu. Ya, seperti itu. Ya. Apa-apa yang misalnya hijab, ya, itu budaya Arab. Ya. Apa-apa yang mereka tidak suka, kasih cap label ini budaya Arab. Hukum waris pun ditolak karena katanya itu budaya Arab. Kalau budaya kita Melayu, laki perempuan sama. Ya. Seperti itu. Jadi awalnya bagus tadi, Islam itu bukan Arab. Ini disebut oleh Ali radhiyallahu anhu kalimatu haqqin yurida biha batil. Ya. Perkataan yang benar, tapi yang dimaksud di situ diinginkan daripadanya batil. Yang berikutnya adalah yang ketiga sekarang, poin ketiga. Jadi bukan lagi sekarang poin ketiga. Maksudnya poin ketiga dari bentuk-bentuk, ya, adalah nasrul radhilah ar-radha'ah, menyebarluaskan akhlak buruk di kalangan kaum muslimin, khususnya pemuda. Oke, saya tidak usah uraikan ini, antum sudah lebih tahu. Ya, tadi Ustaz Izzuddin pun juga sudah menyebutkannya. Kemudian yang keempat adalah memunculkan pemikiran sufi dan batini. Ya, gerakan sufiyah dan gerakan batiniyah. Maksudnya awalnya gerakan sufiyah dan batiniyah ini itu bukan dari mereka, tetapi mereka mensupport. Nah, ya, di mana-mana kalau ada gerakan sufiyah, gerakan batiniyah disupport oleh musuh-musuh Islam ini. Ya, termasuk di Amerika. Di Amerika mereka support. Ya, mereka support itu. Ya, mereka dorong sebab ini mereka tahu sangat bertentangan dengan Islam yang sahih. Ya, makanya paham seperti wahdatul wujud. Paham bahwa kita itu tidak, kalau sholat tidak usah pergi masjid, cukup ingat saja itu sudah sholat. Ini semua mereka support, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memunculkan pemikiran-pemikiran yang membuat yang merusak citra Islam. Memunculkan pemikiran atau syubhat yang merusak citra Islam. Yang sering mereka munculkan adalah seperti seperti masalah perempuan. Ini yang paling sering mereka angkat, masalah wanita. Ya. Mereka buat ini syubhat tentang Islam, bahwa Islam ini menganaktirikan perempuan. Jelas itu. Mereka juga sering mengatakan bahwa Islam ini sangat mendukung kekuasaan. Ya. Yang ketiga, mereka menganggap Islam ini melegitimasi perbudakan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya.
Kemudian yang berikutnya adalah terkadang, nah ini masih poin itu juga, terkadang mereka melakukan serangan langsung kepada Islam itu sendiri. Ya ini, jadi di antara bentuk penjajahan pemikiran ini, mau minta izin. Nah, ya. Jadi serangan langsung, baik dalam akidah, dalam syariah, dalam Al-Quran, pada Al-Quran maupun hadis. Coba lihat contohnya serangan langsung ini dalam masalah akidah misalnya. Mereka menganggap bahwa akidah al-wala wal bara, ya, itu adalah membuat Islam ini tidak menyamakan, memandang bahwa Islam memilah-milah umat manusia ini. Akidah al-wala wal bara itu mereka anggap umat Islam ini tidak menginginkan persatuan manusia. Kemudian yang kedua dalam masalah syariah, mereka menyerang masalah jihad. Mereka menganggap jihad itu menjadikan kaum muslimin barbar. Ya, itu selalu mereka sebutkan. Sehingga kalau di Filipina pernah ada seorang doktor, jumpa saya ambil PhD di Filipina, orang Indonesia. Katanya di sana kalau ditanya agamanya apa, kalau dibilang Muslim, pertanyaan berikutnya sudah berapa orang yang dibunuh. Ya, itu selalu ditanya seperti itu. Karena mereka menganggap syariat jihad itu telah menjadikan umat Islam ini menjadi orang yang ya kalau istilah sekarang teroris lah. Ya. Kemudian juga dalam masalah perbudakan tadi sudah, lalu mereka juga tidak segan-segan menyerang Al-Quran. Dari dahulu mereka cari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mereka anggap ini sesuatu yang keliru. Ya. Dan yang paling terkenal adalah tulisan Syaitan Rusdi, ya, yang berjudul ayat-ayat apa? Ya, satanic verses itu. Jadi itu yang ditulis oleh Syaitan Rusdi, apa? Salman Rusdi, ya. Salman Rusdi. Itu yang paling jelas menyerang Al-Quran, ya, dan Nabi Muhammad SAW. Juga menyerang hadis. Ya, wah kalau yang menyerang hadis ini lebih banyak lagi. Tulisan-tulisan barat, dan sampai hari ini kalau Anda buka internet, Anda akan temukan itu dalam bahasa Arab, terutama bahasa Arab. Bahasa Arab paling banyak. Mereka tulis, kalau baru mulai masuk, kelihatannya ini website tentang Islam. Padahal itu menyerang tentang Al-Quran, berbahaya. Jadi selain membuat syubhat-syubhat, kadang-kadang mereka menyerang langsung. Menyerang langsung seperti itu. Ini harus diketahui oleh kita semua. Kemudian inilah poin yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, tentang senjata mereka. Ya. Melalui apa mereka? Tadi sebelum Ustaz Izzuddin, saya tambahkan lagi yang sudah disebutkan, saya tidak usah sebut lagi. Saya tambahkan adalah atau saya ulang dulu dari sebelum saya Izzuddin tadi adalah misalnya melalui media massa. Itu jelas. Ya. Ustaz Aznan menyebutkan tadi pelaksana ya daripada operasi penjajahan pemikiran tadi itu. Ya. Anda tahu berapa ratus ribu orientalis sekarang di dunia tersebar di seluruh bangsa, ya. Dan banyak mereka yang hafal Quran dan bukan Muslim, ya. Dan berapa juta murid dari orientalis ini, ya. Muridnya maksudnya orang-orang Islam, pakai Indonesia, Malaysia, orang Arab, ya. Jadi mereka murid dari orientalis. Di mana mereka orang Islam tetapi pemikirannya ini pemikiran Barat, ya, yang datang ke negeri kita. Kalau di Mesir dulu terkenal ada Toha Hussein, ya. Toha Hussein, dan ada ada beberapa nama yang perempuan juga, ya. Yang pertama mengajak membuka jilbab di Mesir itu adalah salah satu murid orientalis. Nah, ini senjata yang kedua adalah kalaupun tidak menjadikan kader kaum muslimin, ya, tetapi memberi kesempatan kepada
orang-orang yang dianggap hebat di kalangan kaum calon-calon pemimpin kaum muslimin untuk belajar sama mereka agar kemudian bisa terpengaruh, ya, memandang apa yang ada pada mereka itu adalah hal yang baik dan apa yang ada di dunia Islam itu yang buruk, sehingga mereka pada akhirnya nanti menjadi agen-agen atau agensi daripada, ya, ini yang mereka lakukan dan ini banyak sekali. Mungkin kalau kasus di Malaysia saya tidak tahu, tapi kalau Indonesia itu dahulu beberapa orang yang memang dianggap calon pemimpin itu dibawa belajar ke Belanda. Ya. Selain mereka sendiri mengirim Snokhorgronya, tahu kan? Mengirim Snokhorgronya. Snokhorgronya itu seorang orientalis Belanda yang belajar di Mekah 7 tahun. Ya. Snokhorgron. Ya. Namanya nama Islam, nama Arabnya Abdul Ghaffar kalau tidak salah. Ya. Itu selain itu mereka juga mempunyai orang-orang yang belajar dibawa dari Mesir, di antara tadi Toha Hussein. Toha Hussein itu waktu di Prancis dia belajar, dia tinggal di rumah keluarga Prancis. Di rumah keluarga Prancis ini dia berteman dengan putri keluarga itu yang kemudian menjadi kekasihnya. Lalu kemudian dia mengatakan ternyata kebudayaan Barat itu sangat hebat. Ya. Hubungan ini hubungan yang lumrah, hubungan yang bersih, kata dia. Ya. Sebab jadi kekasih saja. Ya. Dia pulang ceritalah ke negerinya atau tulis, ya, bahwa kita ini tidak perlu ada hijab. Ya. Laki perempuan campur itu tidak masalah. Ya. Setiap orang punya kekasih lalu pergi selalu sama-sama itu tidak masalah. Ya. Itu Toha Hussein. Ya. Dan kemudian menyerang kebiasaan atau menyerang dalil-dalil yang sesungguhnya sudah sangat jelas dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sudah cukup, ya, dan saya kembalikan kepada moderator. Nanti kalau ada pertanyaan lagi baru lagi. Ya. Silakan. Insya Allah. Jadi dalam kesempatan masih sedikit kita buka juga persoalan ataupun perbincangan ataupun sampai yang nak bagi pendapat boleh silakan sekarang. Ada tak sama ada dari muslimin atau bukan? Ada yang bertanya dari ustaz kita ataupun dua orang lain yang juga. Saya boleh tak? Soalan. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi hubbul watan minal iman. Sama ada hadis ni kuat ataupun sahih ataupun lemah saya tak kurang pasti, tapi macam mana pandangan Ustaz mengenai hadis ni dengan konsep nasionalisme yang ditimbulkan Barat? Sayang negara ni minal iman, daripada iman, tapi nasionalisme. So, penjelasan. Ya. Yang saya tahu itu bukan hadis. Ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih seperti itu. Tidak termasuk juga hadis-hadis yang masyhur yang lemah. Dia jadi masyhur di negeri kita saja. Ya. Dan dimunculkan ketika ada pan-Arabisme itu. Ya. Lalu kemudian dibawa oleh Soekarno juga ke Indonesia. Ya. Untuk memunculkan hal tersebut. Ya. Terus bagaimana nasionalisme dalam Islam? Ya. Dalam Islam sungguhnya kita tidak mengenal batas-batas negara. Ya. Batas-batas negara itu setiap wilayah ini adalah wilayah kaum muslimin. Hanya saja kemudian kalau keadaan kondisi memaksa atau mengharuskan ada batas-batas sekarang ini, ajaran Islam pun bisa menyesuaikan. Ya, bagaimana cara itu? Tetapi tidak boleh kemudian batas-batas itu menjadi penghalang antara Muslim di wilayah ini dengan Muslim di wilayah yang lain. Ya. Jadi karena itu salah satu tugas kita bagaimana menghilangkan sifat
ideologi nasionalisme yang sempit ini. Ya, ideologi nasionalisme yang sempit ini, yang menjadikan kita terpecah belah dari kumpulan kaum muslimin. Saya kira demikian. Ada apa lagi nak tanya? Ataupun nak mengemukakan pendapat sendiri pun silakan. Dan kesempatan masa yang sedikit ini. Ada? Okey, jadi insyaAllah terima kasih kepada Ustaz Zaitun dan Ibu Zainal kita. Jadi akhirnya saya kira sahabat-sahabat telah memahami, dapat juga sekurang-kurangnya mengetahui tentang isu penjajahan fikiran, dan di mana isu ini bukanlah isu baru, malah berlaku sejak dulu lagi. Sekurang-kurangnya kita tahu, maka menjadi tanggungjawab kita untuk berhati-hati. Semalam kita dah bincang mengenai kepentingan menuntut ilmu, tapi dalam masa yang sama kita perlu berhati-hati dari sumber ilmu yang nak kita dapat. Silap gaya jadi lain lah. Nak ilmu punya pasal tiba-tiba syiah pula contohnya. Jadi perlunya berhati-hati dan kita mendapatkan pendapat ulama-ulama ataupun ustaz. Itulah gunanya kita mengadakan kumpulan-kumpulan segini, di mana kita boleh bertemu terus dengan ustaz dan kita berjawab face to face. Tidak sebagaimana sekarang ni dalam internet lah. Dalam internet kita baca dari internet, entah betul entah tidak. Sebagaimana ustaz katakan, banyak sebenarnya. Ya. Banyak ustaz. Dan yang lebih parah itu karena pakai bahasa Arab. Iya, jadi dan kadang-kadang campur. Inggris ada, terus nanti ada Arabnya. Jadi orang yang nggak paham bahasa Arab, terus lihat ada Arabnya, dikira ini website itu sangat berbahaya. Dan website Syiah pun paling banyak. Dan ada dua macam website Syiah ini, ada yang langsung terang-terangan menyerang Ahlus Sunnah, ada yang pakai takiyah. Jadi seolah-olah dia seperti Ahlus Sunnah juga. Tapi satu persatu dia masukkan racun. Itu yang perlu jadi pengetahuan kita. Karena itu benarlah kata para ulama, jangan menjadikan buku sebagai guru. Buku boleh sebagai bantuan kita, tapi harus ada muqabalah. Namanya muqabalah itu kita mengecek ke guru atau orang yang kita percaya. Jadi soalan. Nak minta pandangan Ustaz tentang Islam liberal. Apakah di Malaysia ada Islam liberal sekarang? Ada muncul gerakan ini? Kalau di Indonesia sekarang ramai, mulai muncul. Di Indonesia pun ada? Ada. Oke. Islam liberal ini sungguhnya istilahnya tentu asing. Istilah ini kita Islam ya Islam. Tapi sekarang mereka populer dengan nama Islam liberal ini, maksudnya Islam yang bebas. Mereka Islam, tetapi pemikiran ini katanya harus dibebaskan. Jangan terikat dengan penafsiran ulama kita. Ulama kita punya kepala, kita pun punya kepala. Dan apa yang kita hadapi sekarang, ulama kita dahulu tak tahu. Kata mereka. Jadi seolah-olah mereka sudah sangat pandai. Tetapi hakikatnya mereka itu orang-orang yang pengecut. Mereka hanya mengangkat beberapa isu yang bukan baru, isu dari dulu pun. Yang mereka ributkan sekarang persoalan perempuan, persoalan buruh, persoalan memilih pemimpin yang muslim atau bukan muslim. Jadi persoalan-persoalan yang bukan baru. Bukan persoalan yang baru. Jadi sekarang mereka muncul seolah-olah mereka hebat. Seolah-olah mereka hebat membela perempuan, membela buruh. Dan mereka mencoba untuk menutupi apa yang telah dilakukan oleh para ulama kita tentang masalah ini. Dan mereka tidak jujur. Mereka sering mengangkat contoh, misalnya dalam buku mana, atau dalam masyarakat mana. Sementara itu memang dalam Islam pun, dalam dunia Islam bukanlah contoh teladan. Itu adalah kejadian kaum muslimin yang tidak benar. Itu diangkat contoh. Lalu kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang keliru, lalu mereka munculkan.
Ini yang ada sekarang. Islam liberal itu intinya mereka mau sebagai muslim, tetapi pemikiran harus bebas. Ya. Tidak boleh tafsir Al-Quran ini kita kembali kepada tafsir ulama, tidak. Yang penting kita bisa bahasa Arab, terus kita lihat sendiri Al-Quran ini. Nah, lalu kalau ini makna Arabnya seperti itu, harus dilihat lagi bagaimana kalau di Indonesia atau di Malaysia. Misalnya orang mencuri, dalam Al-Quran potong tangannya. Begitulah dalam Al-Quran kan, Quran potong tangan. Dan dalam buku-buku ulama juga demikian. Sebab ulama semua takut pada Allah, tidak berani rubah-rubah. Mereka lihat, wah ini saya baca bahasa Arab. Ya, faqta'u aydiyahum. Itu maknanya dipotong. Tapi dipotong ini itu apa sebetulnya intinya? Kata mereka dipotong tangannya supaya tak boleh mencuri lagi. Ya. Kalau begitu di penjara pun sama dengan dipotong tangan. Ya. Jadi tak payah potong tangan, cukup masukkan di dalam penjara. Ya, itu sama saja dengan memotong tangan. Macam itu cara dia berpikir. Ya. Jelas ini? Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya. Dalam artian mereka ini mencoba untuk memunculkan hal-hal yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Ya. Yang pertama buat begitu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang membuat takwil ayat-ayat Allah dan memindah-pindahkan maknanya. Saya kira demikian. Jadi saya kira tamatlah sesi forum kita untuk hari ini. Dan untuk kita tidak melengahkan masa lagi, kita masuk sesi teruskan dengan sesi penutup oleh Ustaz. Dan selepas ini kita akan bersalaman dengan Ustaz selepas nasihat ataupun kata-kata akhir dari Ustaz. Kita akan ambilkan sesi bersalaman dan juga cendera hati, ya. Kemudian cendera hati, dan kemudian selepas itu baru kita adakan muhasabah kita. Sebab Ustaz tak dapat bersama kita lah dalam sesi muhasabahnya. Jadi tanpa melengahkan masa juga lah, saya mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan nasihat kepada kami semua dan juga kepada IPIJ sendiri, ya. Dan juga sebarang penanggung dari Ustaz. Semoga kita dapat ambil manfaat lah dari kata-kata kita. Ini tadi bilang secara resmi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang pertama, patutlah kita bersyukur pada Allah SWT. Kita telah melewati beberapa hari ini, mudah-mudahan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, fi dhilalillah atau fi dhilalil Quran dan Sunnah, ya, di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Semoga dapat menjadi motivasi yang besar untuk kita beramal di masa yang akan datang, insya Allah. Ibaratnya seperti baterai, bahasa Melayu, baterai itu kita barusan dapat cas, ya, dan antum masih lanjut lagi sampai akhir pertemuan ini, insya Allah. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Sebagai kata-kata akhir, sungguhnya setiap muslim yang pertama harus menyadari apa kewajibannya, apa tugas utamanya di dunia ini. Tugas utamanya adalah ibadah, ya. Karena itu wasiat saya yang pertama ini, mari kita terus memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ibadah ini, ya, kita harus siap untuk mengorbankan apapun, ya. Sebab itulah tugas utama kita, ya. Jangankan waktu, ya, dan sedikit harta, nyawa pun semestinya kita harus siap korbankan demi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dalam rangka ibadah ini juga kita menyadari bahwa setiap muslim mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan Islam, ya. Memperjuangkan Islam, dan itu bahagian dari ibadah. Setiap muslim ada di pundaknya tanggung jawab memperjuangkan Islam, ya. Ada tanggung jawab untuk menegakkan Islam ini. Kalau mereka tidak mau mengambil
tanggung jawab menegakkan Islam, mereka akan hidup dalam kehinaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tarakul jihad fi sabilillah, adkhalallahu ta'ala 'alaihim dhullan la yarfa'uhu 'anhum hatta yuraji'u dinahum." Mereka meninggalkan jihad di jalan Allah SWT, maka Allah masukkan mereka dalam kehinaan, atau dimasukkan ke dalam mereka kehinaan, dan tidak dicabut kehinaan itu, tidak diangkat kehinaan itu kecuali mereka kembali pada agama mereka. Jadi mereka kembali pada perjuangan, ya, pada jihad fisabilillah, baik dalam makna yang terutama dalam makna yang umum sekarang ini, artinya memperjuangkan agama kita. Ya. Kemudian kalau tadi kita sudah berbicara tentang penjajahan pemikiran, seharusnya melahirkan lebih besar rasa tanggung jawab itu. Sebab bukan saja dari dalam kita menghadapi masalah, tetapi dari luar pun kita menghadapi masalah. Ya, jelas ini? Dari dalam kita menghadapi begitu besar masalah kaum muslimin dalam berbagai bidang kehidupan. Terus dari luar pun kita mengalami serangan yang sangat hebat. Bukan serangan fisik di Irak, Bosnia dan Palestina saja, tapi serangan di seluruh negeri Islam dengan penjajahan pemikiran. Karena itu kalau sebagai pemuda muslim semestinya jadi bangkit semangatnya. Ya, saya harus berjuang, sebab saya menghadapi musuh. Artinya biasanya orang-orang yang lengah itu kalau sudah berhadapan dengan musuh bangun. Nah, kita ini masalahnya sudah tahu berhadapan dengan musuh, masih pun belum bisa bangun. Ini masalahnya. Nah, saya berharap bahwa kita bisa lebih bangkit dengan mengetahui hal tersebut. Kemudian, untuk keperluan yang tadi saya sudah sebutkan, bagaimana kita memulai? Bagaimana kita memulai? Yang pertama, kita memulai dengan ilmu, ta'lim, tarbiyah, dan dakwah. Ta'lim, tarbiyah, dan dakwah. Ini harus jadi bekal kita. Marilah saudara-saudari sekalian, saya berharap bahwa yang hadir di sini memasukkan dalam pikirannya selalu ingin ada kegiatan ta'lim, ada kegiatan tarbiyah, ada kegiatan dakwah. Ya, untuk keperluan ibadah kita secara pribadi dan dalam rangka perjuangan kita menegakkan Islam ini. Yang kedua, selalu berusaha memperkuat ukhuwah Islamiyah sedapat mungkin. Ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bagaimana caranya memperkuat ukhuwah Islamiyah? Yang pertama, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, kita harus selalu memandang setiap muslim itu saudara kita. Jangan kalau ketemu muslim muncul dalam pikiran kita, dia ini muslim apa? Ya, apakah satu paham dengan kita ataupun tidak? Jangan. Ya, yang pertama, tahu muslim ada perasaan gembira. Ya, muslim. Sampai kalau suatu saat kita tahu dia muslim yang menentang Islam, baru kita bersikap, itu pun dengan cara-cara yang bijaksana. Ini untuk memperkuat ukhuwah. Yang kedua, terhadap kondisi perpecahan kaum muslimin hari ini, jangan kita tambah lagi. Dalam artian ya, bahwa jangan kemudian kita perbesar dengan mencela sini, mencela sana. Ya. Kita sekarang kan ada kesadaran ingin ukhuwah, tapi kenyataannya umat Islam ini banyak kelompok-kelompok, banyak golongan. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, kita tambah lagi perpecahan itu. Kita bilang ini, kelompok itu. Kecuali yang memang golongan yang sudah sesat, seperti Qadianiyah tadi, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, mari kita hati-hati, ya, dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah harus banyak silaturahmi, harus siap bertemu dengan manapun dari kaum muslimin. Ya, saya alhamdulillah melakukan prinsip ini. Dari kalangan mana kaum muslim, walaupun kadang-kadang saya dengar mereka suka cerita tentang saya atau mereka menyerang saya tidak persoalkan. Kalau saya jumpa, saya anggap dia sebagai saudara saya. Selama dia memang secara akidah bukan masuk Qadianiyah, bukan masuk Syiah, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau dia hanya berbicara saya ini orang bid'ah atau apa, saya tidak persoalkan. Sebab mungkin dia keliru, tapi masih banyak yang baik pada dirinya. Ya. Ini yang kita harus lakukan dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang berikutnya dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah adalah dalam kelompok yang kecil seperti ini harus kita
kita bangun, ya, kita bangun kekuatan ukhuwah itu. Sebab ukhuwah ini bukanlah sesuatu yang serta-merta terjadi. Kadang-kadang kita bilang, wah, ini umat Islam berpecah belah. Lantas pertanyaannya apa yang Anda lakukan? Jangan bermimpi bahwa ukhuwah Islam itu pakai simsalabim. Simsalabim, terus orang Islam semua bersalin. Tahu simsalabim? Apa kalau di Malaysia? Itu seperti orang sihir, terus. Abrakadabra. Sama. Ukhuwah itu perlu latihan. Ya. Kalau Anda bilang ini kenapa umat Islam berpecah? Mesti tanya dulu kita, dalam kelompok ini sudahkah kita bisa benar-benar ukhuwah? Kalau ini kita lakukan, insya Allah ke depan kita akan lebih mampu nanti. Insya Allah. Ya. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga sekarang adalah dari tadi ta'lim, tarbiyat, dakwah, terus memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga sekarang adalah harus diwujudkan kelompok-kelompok pelopor. Apa ini kelompok pelopor? Kelompok pelopor itu ibaratnya kalau Nabi SAW membina sahabat, ya, membina sahabat. Lalu sahabat-sahabat ini menjadi kelompok pelopor di depan, maksudnya. Nah, tentu saja kita pun harus waqi'i. Apa waqi'i? Waqi'i itu objektif, tahu kondisi, ya. Sekarang e-pitch misalnya, sebab saya diminta juga ada komentar, ya. Melalui e-pitch ini sebetulnya bisa menjadi sebuah kelompok pelopor. Dalam artian ini bisa menjadi forum melahirkan kader-kader yang berkualitas. Sekaligus kelompok ini bisa menjadi sebuah kelompok yang nanti mungkin berperan di dalam perjuangan Islam tanpa harus menonjolkan nama e-pitch-nya ataupun berharap menjadi satu puak yang besar lagi di antara puak-puak yang ada. Tapi bisa menjadi sebuah nanti kekuatan ini mungkin bisa menjadi untuk bargaining dengan kelompok-kelompok yang lain untuk perjuangan ke depan, ya. Ini yang saya maksud. Jadi ada an-nawa' thayyibah. Dan ini memerlukan kembali lagi pada ta'lim tarbiyah yang intensif itu, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Dan yang keempat adalah al-akhdhu bi asbab maddiyah. Kita tidak boleh melupakan asbab maddiyah. Apa itu asbab maddiyah? Asbab maddiyah itu adalah usaha-usaha yang manusiawi. Dalam artian masalah keuangan perlu diperkuat, masalah teknologi perlu, ya. Karena saya sangat mendukung saudara-saudari di sini, orang-orang yang menuntut ilmu. Saya berharap Anda menjadi orang yang sukses dalam belajar teknologinya, ya. Jangan kalau sudah rajin belajar Islam, lalu kemudian di university jadi gagal, ya. Ini bukan ilmu syar'i, tidak penting lagi, ya. Bukan seperti itu. Jadi saya kemarin menerangkan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i. Ini supaya kita tahu hakikatnya. Adapun teknologi yang sementara kita pelajari sekarang, ya, itu juga sangat penting bagi umat kita, ya. Dan ini salah satu asbab maddiyah yang harus kita tempuh, ya. Apalagi kenyataan kehidupan hari ini, coba lihat. Kenyataan kehidupan hari ini, umat manusia itu sangat hormat dan sangat membutuhkan orang-orang yang punya latar belakang teknologi ini, ya. Walaupun kadang-kadang formalitas saja, PhD walaupun isinya belum tahu, tapi wah ini PhD dari Amerika, dari Jepun, ini misalnya. Mari kita manfaatkan itu, ya. Apalagi kalau nama dan isi sama, ini bisa menjadi modal kuat dalam perjuangan Islam, ya. Nah, tinggallah jangan lupakan yang saya katakan sebelumnya, bahwa ilmu syar'i adalah merupakan hal yang pokok, sehingga selesai asbab maddiyah berkenaan dengan asbab maddiyah ini pun kita memperkuat itu sehingga kita bisa tampil dengan senjata yang lengkap, insyaallah. Saya kira ini cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Wasiat saya adalah mari kita terakhir sekali saling menasihati. Tidak ada satupun yang luput dari kesalahan. Saya pun yang banyak berbicara di sini mungkin banyak kesalahan, ya. Karena itu kalau
terdapat kesalahan dalam ucapan saya, dalam tindakan saya, silahkan diingatkan, dinasehati, ya, disampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang, ya. Dan setiap ada kesempatan ingin mengemukakan bisa langsung, ya, kita berhubungan, ya. Kalau ada yang mungkin tidak usah segan-segan, ya. Nomor telepon saya juga ada pada kawan-kawan, ya. Mudah-mudahan kita bisa saling memberi manfaat, insya Allah. Demikianlah, dan kemudian dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan kesyukuran kepadanya, saya nyatakan secara resmi kegiatan Winter Gathering 2003 ini kita tutup dengan resmi. Mudah-mudahan Allah SWT menyatukan kita di surga sebagaimana telah menyatukan kita di tempat ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha 'ilmina, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم أقم علم الجهاد واجعلنا من المجاهدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى والمشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي عزيز. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maka dengan ucapan syahadat sebagai penutup dari Ustaz ini, maka berakhir program kita ini secara rasmi.